kan gitu. Betul. Nggak ada namanya orang bisnis berjalan sukses nggak. Kalau bisnis harus berani rugi. Kalau nggak berani rugi jangan bisnis. Jangan bisnis. Kalau bisnis pasti untung, semua orang bisnis mas. Kalau kita dagang pasti ada yang beli. Nah, kata-katanya dikit tapi nyokot. Apa itu mas? Kata-katanya apa itu? Dia cuma bilang, lah mukta wis mati, nek wis mati yo wis, nek aja urip tangi, laku. Bahasa Indonesianya, kalau mukta udah mati berarti kan selesai semuanya. Ya. Tapi ketika kamu masih hidup, ayo jalan lagi, berjalan lagi. Itu dari situ aku tergugah. Ya benar. Sedikit tapi nyokot. Namanya orang usaha, kalau kita udah mati kan beres semua. Ya, tidak ada pergerakan ya kita ya. Ya nggak ada kita vakum lah ya. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Surok ya. Kemarin tuh banyak yang request mas. Apa mas? Pengen tahu perjalananmu sebagai penjual Yorkshire. Mungkin teman-teman juga ada ya yang pengen berdagang juga, mencoba berdagang seperti apa. Nah ini karena pengalaman Mas Mupek sudah banyak, jadi kita tanyakan juga teman-teman juga paham ya. Langsung aja kita tanya sama Bos Mupek perjalanannya yang sedih, yang nangis, yang bahagia pastinya ada. Selamat sore Bos. Selamat sore Mas Eko. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Kangen aku kalau sampean. Kalian ya. Takutnya buat teman-teman banyak yang tanya. Ya. Penjualan kenari impor itu menurutmu banyak sedihnya, ada bahagianya, atau bahagia terus? Nah gini Mas, ketika orang bertanya seperti itu pertanyaan yang membingungkan kan gitu Mas. Tapi kan kita belajar lah, kita ada belajar. Filsafatnya gini Mas, ketika ada kesedihan, setelah itu ada kebahagiaan. Ketika ada kebahagiaan, setelah itu ada kesedihan. Betul. Kan udah kayak habis hujan ada pelangi. Nah, habis contohnya seperti itu Mas. Jadi PR kita hanya cukup berusaha ikhtiar, menikmati. Kan gitu. Betul. Gak ada namanya orang bisnis berjalan sukses nggak. Kalau bisnis harus berani rugi. Kalau nggak berani rugi jangan bisnis. Jangan bisnis. Kalau bisnis pasti untung, semua orang bisnis Mas. Kalau kita dagang pasti ada yang beli. Nah, kalau kita dagang ya nggak ada yang beli. Nah, jadi jangan takut gagal, jangan takut nggak laku, jangan takut gagal, berani mencoba. Nah, prinsipnya Mas Mupek loh. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak pernah tahu. Tuh. Gitu. Kalau kita hanya teori, cuman muser-muser di kepala, rakan lakon-lakon. Nah, kan gitu. Kita bisa karena kita terbiasa. Betul. Oke Mas Mupek, pertanyaan selanjutnya. Mas Mupek sendiri pernah nggak sih berada di fase paling rendah di penjualan kenari impor, Mas? Coba dijelaskan supaya buat pengalaman teman-teman juga. Kalau titik terendah itu pasti ada Mas. Namanya kita berjuang ya Mas. Ya betul. Tapi kan kalau kita nggak ada yang diperjuangkan ya kita nggak pernah tahu. Dan kita nggak pernah akan menjadi pemenang. Kayak kata-kata itu loh Mas, viral itu. Jadi sejatinya gini Mas, kalau ngomongin titik terendahku saya pernah Mas. Titik terendahku itu dulu pernah tak alami di tahun 2015-2016 itu kalah main YS. Kalah main YS? Itu zaman itu gara-garanya sepele. Saya beli di importer saya akadnya garansi jantan. Habis itu tes DNA, habis itu pada jadi betina. Betina semua? Banyak betinanya ya? Nah, otomatis saya kan komplain. Aku dikomplain orang. Iya toh, pastinya kan orang beli pasti komplain. Aku komplain. Jawabannya empuk Mas. Ya nanti ditukar musim depan. Edan Mas. Tahun depan? Ya lah. Ya saya sebagai orang yang menjual, itu pertaruhannya harga diri. Iya pasti. Kamu kuat apa kamu hilang? Ya setelah itu aku yang ambil keputusan. Nah aku ngomong tahun depan aku dibajing-bajing itu Mas. Ngasuh bajingan. Pasti. Ketika itu
aku nyiasati mas, asetku apa tak jual, apa yang ada itu Sampai jual aset. jual aset itu nominalnya enggak 10, 20, 30, 50 juta enggak, lebih dari itu di zaman itu loh mas, itu duit banyak. 2015 2016. Setelah itu wes aku nggak main burung impor, main tuh ya prospekan anakan pal. Itu jalan main kamera, jadi YouTuber, Ya, jadi wartawan. Ya itu salah satu pelampiasan melepas penat mas. Nah setelah itu pandemi datang, ya punya angan-angan mas. Gimana caranya bisa produktif di rumah? Usia mikirku gitu tuh. Di waktu pandemi itu ya mas? Waktu pandemi. Nah setelah itu aku mulai berarti 2021 ya. 2000 musim impor 2021 2022. Itu aku mulai. Dan aku ya udah merasakan. Dan aku pun ya pernah merasakan mas di tahun itu. Aku rugi mas. Sampai berapa itu mas? Kalau angkanya 3xx lebih kerugianku tahun kemarin. Ratusan. Itu belum skala kayak ini loh mas. Tahun lalu skala ya udah lumayan. Oke. Ya banyak itu pilihan banyak. Betul. Kan gitu. Nah, kenapa kok aku bisa merugi itu? Ya karena satu, yang jelas kematian burung besar tinggi ya. Terus burung banyak betina. Kan gitu. Itu pun yang waktu itu sekali sih yang banyak betina. Itu waktu koi kali. Ya dari situ kita belajar lah mas. Buat pengalaman ya mas. Makanya kan kayak aku musim ini pun aku masih berjalan. Aku pernah mau nyerah. Udah kayak gitu mas. Iya. Caranya wis jur-juran itu ya. Sampai menjual aset segala ya itu ya. Itu Pak Jiro bisa ketemu. Pak Jiro bisa beli. Ratusan juta ini mas. Habis itu aku telepon cerita sama Om Nahwan. Yaitu orang yang bimbing saya, orang yang support saya. Yang maksudnya yang sering motivasi ya mas ya. Saya telepon cerita, burungnya gini-gini, kerugianku gini-gini. Saya cerita, cuman kata-katanya dikit tapi nyokot. Apa itu mas, kata-katanya apa itu? Dia cuman bilang, "Lah muktek wis mati, nek wis mati yo wis, nek urip tangi." Laku. Bahasa Indonesianya, kalau muktek udah mati berarti kan selesai semuanya. Iya. Tapi ketika kamu masih hidup, ayo jalan lagi, berjalan lagi. Itu dari situ aku tergugah. Ya benar. Sedikit tapi nyokot. Namanya orang usaha, kalau kita udah mati kan beres semua. Ya, tidak ada pergerakan ya kita ya. Nggak ada pergerakan. Vakum lah ya. Tapi ketika kita masih sehat, masih hidup, ya gimana kita bangkit. Intinya ya di situ mas. Dan dia pun juga kecewa sama saya. Kenapa itu mas? Kecewanya gini, dia mikir aku tahun lalu itu bisa jalan, sudah bisa berjalan dengan baik, bisa nyenengin keluargaku, anak istri, keluargaku, bapak, ibu, orang sekitarku, teman-temanku. Dia kecewanya cuma itu. Tak pikir kamu udah gitu. Loh, kalau kamu belum bisa kayak gitu, kamu ngomong tak bantu. Tapi kan aku bukan tipikal kayak gitu mas. Akhirnya pelan-pelan sampai bangkit lagi ya. Kalau makanya gini mas, makanya tahun ini pun berjalanku itu mas, bukan berjalan dari nol. Saya berjalan dari minus. Dari minus. Jadi, sampai bisa sebesar ini lagi ya. Dulu kan nggak sebanyak ada kan atas ini nggak ada ya. Nah itu berjalanku itu dari minus. Dari semangat teman-teman, keluarga, support semua, istriku, mencoba bangkit lagi. Orang tuaku gimana caranya bangkit lagi, kan gitu. Jadi kalau gagal ya gagal coba lagi, gagal lagi coba lagi, gagal lagi coba lagi, sampai yang gagal capek mas. Nah gitu mas. Ibarat orang
kayak mainan dunia impor nih mas, dunia tipu-tipu mas. Betul. Kenapa saya ngomong tipu-tipu? Ini nominalnya gede mas, urusannya mati, laku, mabur. Nah tinggal anda itu takut enggak dengan resiko sekian. Banyak kok mas, orang burung dimurahin gini-gini, tapi ada minus yang nggak terlihatkan. Betul. Nah gitu apa? Kadang orang itu termakan oleh judul. Burungnya gini-gini king size, serem, monster, segede gajah, gini-gini. Itu judul bos. Realitanya seperti itu. Betul. Jadi pemula gitu, jangan kan pemula mas. Orang yang paham kadang kenal. Kan gitu. Apalagi yang belum belajar. Nah, kayak kita pun juga tahun ini tahun pembelajaran untuk kita semua mas. Yang kemarin ya seneng gini-gini, udah toh mas, bom waktu berjalan. Kita nggak ngomongin merek, nggak ngomongin mas. Yeah. Tapi kita ambil hikmahnya aja dari semua kejadian itu. Bagaimana polanya, caranya, ini kan gitu. Betul. Pengurusannya cuma satu mas. Surga, neraka, halal, haram. Tergantung kita melangkahnya. Nah gitu. Itu kembali ke pondasi kita mas. Jadi kalau ngomongin dunia impor itu manis gitu ya enggak. Ngomongin pahit ya enggak. Karena saya pun juga mengalami semua itu mas. Pernah di fase rendah, pernah di fase tinggi. Ibaratnya gini mas Mopek, waktu kita susah kita di bawah, tambah susah lagi kita bangkit, tapi kok masih susah kita di bawah. Ibaratnya seperti per mas. Semakin kita tekan, semakin kita gagal, semakin kita tekan berusaha terus, itu akan melontar lebih tinggi lagi. Nah itu mas, karena ilmunya lebih tinggi lagi. Makanya kan dari apa ya, terkadang itu kadang aku nerangin orang gini-gini, karena aku itu lebih memberikan pengertian dulu pada orang-orang sebelum kamu melangkah. Aku bisa menjual burung, omonganku gede dulu. Tapi fakta mas, tapi apa nggak pernah mas? Saya tahun ini mencoba semua mas, burung dari mana tak coba semua, model dari apa tak coba semua. Gila mas, tahun ini nekat ya kemarin ya? Bisa diomongin ya mas ya. Betul. Ini kita nggak muluk-muluk ya. Kita bisa cross check. Awalku dari turun apa gini-gini, alhamdulillah burungku stabil. Stabil bagusnya loh mas. Tapi yang di nominal yang bagus. Kan gitu. Kita ngomongin juga barang bagus dengan harga yang bagus. Betul. Barang yang nominalnya rendah, ya kita jangan ngomongin kualitas. Daripada ngomong burung gede sangar keren, gede, mantep kok gini-gini harga 4 juta, double. Betul. Kan itu. Makanya ada harga, ada kualitas, itu udah hukum alam. Kalau ini mas, teman-teman yang pengen nyoba berjualan dari impor, mas, itu ada tipsnya enggak? Maksudnya supaya buat pengalaman teman-teman juga, ada tips dan triknya juga nggak mas? Kalau untuk itu cuma saran saya gini mas, yakini apa yang kamu yakin. Misalnya, karena kan resikonya gede ya mas. Nah, kita main sama Mas Eko, yakin sama Mas Eko. Orang lihatlah orang yang punya tanggung jawab. Betul, betul. Tanggung jawabnya dia apa? Kalau namanya jual beli burung, kan mantau udah kan gitu. Tapi kan pengalaman Mas Eko, misalnya kita nggak beli di Mas Eko ya. Pengalaman Mas Eko ada. Dia penjual bok-bokan, dia penjual burung bertahun-tahun. Kan dari situ mas. Dari kita mantau burung gini-gini, gimana cara kerjanya, komposisi berapa gini-gini kan gitu. Dan kami pun main gitu, nggak jual box, utuh box. Tapi yang ada itu box saya buka. Sudah dibuka semua ya mas? Buka diratain mas. Jadi nggak ada. Kamu iri, burungnya Mopek lebih bagus, punya aku nggak. Habis undian nggak ada. Kucing dalam karung bos. Tapi kita lihat dulu ini diratain. Dari mewah, sedang, rendah, gini-gini. Ya, jadi Mas Eko ngerasain manis, saya manis. Betul. Itu sistem saya Drayan Urip ke keluarga. Kalau lewat pokan pastinya juga kita belum tahu ya mas ya. Karena rutinanya, kalkulasinya kan gitu. Ya alhamdulillah mas. Ibarat tahun ini pun ya serapan pasar kita banyak. Kita bisa ngasih titik-titik yang nggak perlu kita sebutkan mas. Kita bisa ngasih titik ke sana kemari, ke sana kemari. Ya kayak inilah kayak TKF. Itu lihat aja postingannya di mana-mana. TKF-nya bagus-bagus nih. Bagus. Kan memang bagus mas. Kita milihnya dari sana, pola kerjanya kita belajar. Walaupun pelajaran kita kemarin kita kalah, kita ketemu barang jelek gini-gini, ya itu proses kita mas. Buat nyorter orang-orang di sana. Makanya aku pun juga ibarat tahun ini ya
gambarannya sih bisa stabil gitu aja udah seneng. Stabil menyajikan barang terbaik. Terbaik. Memuaskan pelanggan juga. Iya mas. Ya. Dan aku pun juga nggak mau banyak bacot, nggak mau banyak cangkem. Intinya kalau prinsipku, aku awali dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang jadi kenyataan. Apa yang aku iklankan. Ya yang ada burungnya itu mas, yang datang ke Indonesia. Apa adanya. Bukan burung iklan bagus mewah. Burungnya mana? Nah, nanti gimana kayak anakku mas. Anakku kalau bikin meme kamu nanya gitu. Kan bingung mas. Makanya kan jangan kemakan judul. Ya kan dulu kan udah pernah ngomong. Sering lah. Habis itu kemarin kemakan judul udah kewujud. Dulu aku dikatain inden-indenan mana kewujud. Iya. Kemarin aku dari dulu udah nyindir. Emang nyindir mas. Ya sempat viral kemarin tuh ya mas ya. Aku nyindir itu. Dari tahun 2021 aku nyindir. Karena aku paham pola kerjanya. Tapi orang nggak bakal percaya saya karena saya gagal. Betul. Secara orang awam mikirnya persaingan, mematikan orang lain. Nah gitu mikirnya kan gitu. Yang bisa jawab ya waktu. Ya buat pengalaman teman-teman juga ya mas ya. Kejadian kemarin ya bisa dibilang juga mungkin apesnya ya teman-teman ya mas ya. Jadi ya buat pengalaman teman-teman, jadi ya buat pengalaman juga. Jadi kalau kita memilih burung dalam online itu juga kita harus hati-hati ya mas ya. Kita juga harus teman-teman juga harus tahu perjalanan, tahu track recordnya lah penjualnya seperti apa ya mas ya. Betul. Mati burung. Jadi ya intinya kalau saya pribadi belajar bareng-bareng. Iya betul. Ya kemarin buat pembelajaran lah mas ya, buat pembelajaran. Tapi sempat kasihan juga loh mas yang pernah inden. Iya. Itu sudah. Jadi saya kasihan tuh yang kadang kita kerja ya nyuwun sewu, kita kerja buruh lah. Kita buruh, kita nabung, kadang kita juga sampai pinjem di BRI, ternyata setelah dibuat beli burung kok ternyata seperti itu kan kasihan. Pakai saya jual apa, saya kasihannya seperti itu. Doanya ngeri loh mas. Nah, orang yang tersakiti doanya. Nah, gimana? Kadang orang tuh nggak takut. Mas yang curhat sama aku gini, ya aku, ya maaf loh, bukan aku nggak mau menanggapi atau memperkeruh keadaan. Ya. Itu adalah pelajaran untuk kita semua. Buat saya pribadi, buat orang lain juga. Betul. Jadi bukan kita menertawakan di atas penderitaan, enggak. Kalau aku ditanyain itu emang aku nggak respon karena itu bukan porsiku. Bukan ranah sampean lah ya. Nah itu kan kembali kepada urusan masing-masing. Nanti kalau aku ikut campur gini-gini aku nggak berani. Bukan ranahku. Umpamanya gini mas Muflek. Umpamanya kan ini kita bahas soal impor ya, kan penjualan impor ya. Kalau umpamanya teman-teman ada yang kepengen jual, mas aku mau jual 20, 50 itu sama Mas Muflek itu sekiranya bisa enggak? Bisa. Jadi memang Mas Muflek juga main seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya main seperti itu kan cuman tanda senyap. Nggak tak lihatkan gitu. Betul. Intinya kan kalau aku kan barang datang, burung sekian dilihat, pantau, cocok, bayar. Kita pun punya role masing-masing. Iya betul. Jadi buat teman-teman ya nanti kalau umpamanya pengen jual lagi, yang jelas kan mungkin untuk harga juga beda ya mas ya. Kalau kita pengambilan banyak langsung bisa sama Mas Muflek aja. Iya ya, bisa dibilang apa ya nak ya? Reseller nanti dihubungi sama Mas Muflek aja enggak apa-apa. Ya. Atau langsung tanya langsung bisa lah mas. Main ke sini enggak apa-apa. Yang jelas memang pembagiannya rata ya mas ya. Pembagian saya rata teman-teman nanti. Ibarat saya seneng sistem kekeluargaan. Betul. Karena kita bisnis itu kan nggak pengen sehari dua hari ya mas ya. Kita bisnis itu pengennya selamanya dan nama kita selalu bagus di. Ya. Dan yang satu yang perlu disiapkan mental mas. Pasti mental ya, soalnya namanya orang memulai itu harus pasti mumetnya dan lain-lain lah teman. Betul. Soalnya langkahnya turun enak ya mas. Namanya kita mau belajar merangkak kan. Betul. Mas Muflek ini juga dari pertanyaan saya nih. Kamu kan saya lihat juga sudah mulai berkembang ya mas ya. Bisa dibilang untuk materimu ini semakin banyak, semakin ya alhamdulillah bagus-bagus lah. Targetmu tahun ini apa mas Muflek? Kalau targetku tahun ini nggak muluk-muluk mas. Aku target ini walaupun aku kocar kacir. Kenapa aku bilang kocar kacir? Mulutku banyak mas.
Saya nggak punya admin. Ditata itu. Kenapa nggak punya admin? Kenapa nggak punya admin? Bisa nggak kita membangun mood kita bagus terus setiap hari? Nah, ini loh teman-teman. Ini salah satu pelayanan buat nasabah. Kalau orang nggak sabar ke saya, emang susah mas. Ya betul. Karena saya itu apa ya? Emang saya pegang sendiri. Jadi ya ada yang bantu mas, tapi kan nggak bisa se apa ya? Sedetail saya itu. Takutnya itu kayak mute elek, kayak mute jawabnya sembarangan. Nanti ya kena saya mas. Betul. Kan gitu. Takut itu cuman itu toh, nggak piye-piye. Bukannya aku nggak kuat bayar admin atau nyari admin nggak bisa. Bener mas. Lebih ke arah bagaimana kita bisa menjaganya. Kan gitu. Dan targetku tahun ini alhamdulillah kewujud mas. Apa itu mas? Targetku tahun ini saya ingin mendatangkan burung yang bagus dari setiap negara-negara. Sudah terwujud kemarin berarti? Sudah terwujud. Sampai Turki sekarang. bagaimana? Turki yang sekarang juga? Nah, Turki penutupanku juga istimewa. Bagus. Belgia ring Spanyol juga istimewa kemarin. Nah, itu ring Spanyol yang punya cuman kita mas. Kayak juga nggak ada ya? Juga nggak ada ya? Di luar juga kayak nggak ada ya? Kita yang datengin itu mas. Sing sak botol aqua ini nah, itu viral sampai dijual dibuat judul orang lain. Sampai rasa geger sih deh. Nah, geger sih. Tapi gini Pak, kita harus senang. Jangan tersinggung. Kenapa gitu? Karya terbaik adalah karya yang ditiru orang lain. Kita harus membuat tren. Kita juga bangga sih mas, kita nggak kita bangga. Berarti kita nggak mengikuti tren, tapi orang mengikuti tren kita. Betul. Ya nggak? Betul. Nah, Belgia kayak apa? Peternak Belgia. Spanyol, Belgia, Malta. Nah, Malta mewah. Ya, bagus. Habis itu Koi 7 ring breeder champion land. Nah kemarin sempat mewah banget, sempat keselipan Iowa juga kemarin ya. Iowa juga itu rekor juga. Susah tuh dari Iowa sekarang kan. Ya apa ya gumun. Ya itu cerita baik. Betul. Tapi ketika di belakang itu kita akhirnya ya gulung kuming. Sama barang itu yang jelas materi keluar, pikiran keluar, perjuangan, spekulasi tinggi mas, spekulasi di luar loh, betul. Di Eropa, di Turki, nah itu ya luar biasa loh. Insya Allah ibarat ketika ini tahun kita bebat alas soalnya kita belajarnya langsung di breeder ya. Mas Eko sorot ring ESR punya berapa angkor, punya berapa angkor. Kita milih dari situ, makanya burung bisa kelihatan rata betul. Jadi dulu orang kembang box 1 box isi 5, kembangnya 5, wah udah seneng. Sekarang udah banyak ya. Sekarang udah nggak gumbul. Tapi memang TKF-mu tak akui mas, yang di bawah yang baru datang itu memang saya sampai heran, sampai hampir mirip Koi mas. Saya sampai heran. Jadi teman-teman yang di bawah tadi ya, yang liputan pertama kemarin itu rata-rata hampir 70% lah, hampir mirip Koi posturnya. Model-modelnya miniaturnya enak. Ganteng tenan. Beda sama TKF yang kemarin. Ya alhamdulillah. Sebuah proses perjalanan kita. Ya jadi memang Mas Muktek ya. Jadi untuk menjadi penjual burung impor itu satu yang penting, yang pasti mental ya mas. Mental, yo duit, yo pikiran ya namanya. Itu jadi satu ya. Komitmen. Banyak lah pokoknya ya. Wong leng adol golek untungnya belum tentu untung. Nah, orang yang jual mencari untung belum tentu untung. Betul. Garis bawahnya seperti itu. Jadi kita nikmati aja. Pokoknya tahun ini semoga aja Kenari Mania Indonesia itu lebih bergairah dan lebih semangat lagi lah dalam bermain kenari, supaya kenari Indonesia lebih berkembang juga ya mas ya. Oke Mas Muktek, mungkin itu saja. Nanti jika ada pertanyaan lagi atau teman-teman mau berjualan kenari atau mau jadi penjual kenari impor, nanti bisa langsung dihubungi sama Mas Muktek ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa sharing karena penjualan partai kan saya dulu itu rotok bener tak karuan dulu tak util gitu. Nah kan menang sih bos. Ini soal mentalnya ganteng-ganteng kok mentalnya. Mungkin itu aja teman-teman ya, liputan hari ini di Mas Muktek. Jadi kita sharing karena memang teman-teman kemarin juga pengennya pengen tahu lah perjalanan Mas Muktek dan cara penjualannya seperti apa. Bos, saya thank you, terima kasih ya. Terima kasih. Semoga sukses dan ke depan lebih jos lagi. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.